warhamhuma kama Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama. Tuh, orang dulu begitu Bu, biar jauh di mata tapi dekat di hati. Ngedidik anak nggak lupa dari Quran dan doa. Tapi anak zaman sekarang beda. Makanya kalau punya anak orang dulu ngerantau dari mana-mana, begitu emaknya sakit pulang. Karena ingat, aduh, yang satu jadi santri pulang, yang satu jadi TNI pulang, yang satu jadi ABRI pulang, yang satu jadi pemborong pulang, yang satu jadi pengusaha pulang, yang satu jadi pemerintahan, wakil pemerintahan pulang, yang satu jadi tokoh masyarakat pulang, yang satu jadi DKM pulang, semuanya. Yang satu jadi mubalik juga pulang. Ngelihat emaknya dalam kondisi ngap-ngapan, dibacakanlah surah-surah pilihan. Ittaku mayit surah Yasin fa indar ruhul Quran, terutama dibacain kalau tawasul buat ahli kubur, dibacain surah Yasin karena ruhnya Quran. Buat yang sakit kita penghantarkan buat surah Yasinnya supaya sembuh. Anak santri pulang dibaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim Enak nggak Bu? Ngelihat kita lagi kondisinya ngap-ngapan sakit, tapi di anak samping kanan kiri kita lagi baca Yasin, enak nggak? Kayaknya kita dihantarkan, kalaupun kita saat itu diambil nyawanya sama Allah, kita udah siap. Kanan kiri kita anak soleh dan solehah yang sedang mendoakan, betul nggak Bu? Nggak mungkin seorang TNI, polisi baca Yasinnya beda, semuanya sama seperti santri. TNI pulang Yasin sama. TNI kan tegap sigap lugas, nggak mungkin baca Yasinnya digentak-gentak. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Enggak, saya enggak pernah dengar ada TNI begitu ngelihat emaknya ngap-ngapan sakaratul maut dia baca Yasinnya model begitu. Sama Bu seperti santri. Yasin. Nikmat. Alhamdulillah. Begitupun anak yang akpol akademi polisi, begitu pulang sama, dia baca surah Yasin, dia ambil tuh Al-Quran, dia ambil air wudhu, dia buka, dia sila, dia duduk netesin air mata, dia kirim doa untuk orang tuanya. Oh Masya Allah, waktu sehat aku nggak ada di hadapanmu Ibu, saat ini engkau terbujur kakus dalam keadaan sakaratul maut, hanya inilah yang aku bacakan surah Yasin. Tuh anak yang polisi juga sama, nggak mungkin begitu anak polisi pulang bukannya lari ke rumah, ke musola sama ke surau, kalau enggak ke masjid ngetok-ngetok speaker. Hadirin hadirat lingkungan masyarakat sekitar, saat ini saya minta kesediaan waktu untuk membacakan sebuah suratul Fatihah karena di rumah mak saya sedang ngap-ngapan. Enggak mungkin Bu. Pak Kades lagi rapat, siap dan begitu. Tapi sama dibacakan surah Yasin. Makanya hebatnya orang dulu didakwamkan Quran dan sholat. Rumah pembedaan antara kuburan dan rumah kita, sholat dan Quran. Apa tuh? Kirain ada bom. Ya Bu, Quran dan anak kita sekarang kalau maghrib ngapain sih kerjaannya Bu? Nongkrongnya di internet. Terang rumah kita dengan apa sih sekarang Bu? Handphone. Makanya zaman sekarang ngiris Pak, ada macam-macam pemberitaan. Coba lihat kemarin di TV sebelum datangnya Ramadan, di daerah Bengkulu ada perempuan gadis lewat, kemudian diperkosa bergantian, wafat dalam keadaan tragis. Dan pelakunya siapa? Anak-anak kita yang harusnya mereka dididik dalam pesantren, dididik di masjid, tapi mereka adanya di pinggir jalan menggoda, bahkan berlaku lebih daripada kerendahan binatang. Belum lagi di daerah Tangerang, gagang pacul nyasar kemana-mana. Ngiris Bu, ngiris saya, dan pelakunya anak-anak kita. Betul nggak Bu? Ini kuman kurang iman.
Makanya Ramadan mencetak tarbiyah supaya apa? Generasi-generasi yang takwa bukan yang lemah. Makanya Pak, kalau kita tahu anak zaman sekarang, coba lihat. Ada istilah macam-macam. Ada istilah cabe-cabean. Bapak Ibu tahu cabe-cabean? Anak kita yang baru meletik, perempuan, pakai celananya hot pants. Bajunya you can see my ketek, pakai kaos oblong, kalau enggak pakai celananya celana corong minyak. Ibu tahu corong minyak yang di sininya kecil, di sininya gede. Itu namanya corong minyak. Kalau ibu bilang legging, ya Bu ya, tapi jenisnya celana jin. Tuh namanya aja udah enggak senang, jin. Nih dipakai sama anak-anak kita naik motor ditumpuk 3, megang handphone berisik banget kalau sore nongkrong adanya. Itu namanya cabe-cabean. Kalau zaman dulu nggak kenal anak-anak kita model begitu, 3:30 beres sholat asar dia ikut orang tuanya nyari kayu bakar. Jam 5 dia masak, ada depan tungku niupin api, hidung pada ireng. Betul nggak Bu? Tapi zaman sekarang anak-anak kita nongkrong, ada istilah cabe-cabean. Yang bahaya ada istilah lain, terong dicabein. Yang kayak gimana? Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Ini yang paling bahaya. Karena transgender merubah bentuk fisik. Laki meninggal almarhum, perempuan almarhumah. Bencong aluminium Bu, ngiris. Dan yang terakhir biangnya adalah sambal-sambelan. Siapakah mereka? Ibu-ibu rajin ngaji, rajin duduk di majlis ilmu, tapi begitu pulang dari beres ngaji, beres duduk ngaji ilmu, mereka kerjaannya selfie melulu. Ini dia namanya sambal-sambelan. Kira-kira bini kita begitu apa kagak Pak? Makanya banyakan sambal-sambelan. Yang ditonton apa? Sinetron. Tuh lihat anak-anak kita disajiin sinetron. Dari yang kecil, dari mulai Bobo Boy, Super Dede, Tendangan Si Madun, Samson Betawi, Pangeran GGS, Manusia Harimau. Tuh anak-anak kita disajikan. Apalagi zaman sekarang Bu, beda sama orang dulu. Kalau dulu nggak kenal TV, kalau orang dulu kenalnya radio. TV pun ada pemberitaan, salah satunya TPRI yang begitu iklan gersak banyak semutnya. Betul nggak Bu? Nontonnya di rumah Pak RT, kalau nggak di toko masyarakat yang memang banyak duitnya. Dia doang atu-atunya punya TV, betul nggak? Tapi kalau zaman sekarang TV hampir ada merata di lingkungan, hampir tiap rumah punya TV, bahkan 1, 2, 3. Ternyata ini bukan mendidik, malah menipu generasi-generasi kita. Coba lihat anak-anak kita, diperintah ngebantah. Yang perempuan berbuka busana, kemarin Ramadan sinetron temanya religi tapi dalamnya nggak ada yang nyambung. Busana dibuka, mengumbar aurat, nafsu, padahal hari dimana dididik kita menjadi pribadi yang menahan hawa nafsu, tapi sinetron membuka aurat. Betul apa betul? Dan ini yang menjadi contohnya adalah anak-anak generasi kita. Disebabkan apa? TV, sinetron. Tuh anak-anak kita yang tua sama kemarin Pak, bapak-bapak disajiin bola, lupa qiyamul lail, hajat dan tahajud karena asik Piala Euro 2016. Portugal menang Pak sama Perancis 1-0 tuh ya. CR7 jatuh Pak, namanya ditendang dia, tapi dia sedih juga, menang Pak, nggak apa-apa. Dikit sayang lihat infonya. Ya namanya boleh Pak senang, tapi jangan suka berlarut-larut. Ibu juga sama sih, kadang-kadang disajikan telenovela tengah malam nontonnya bukannya Quran, bukannya baca Yasin, tawasul zikir, bukan itikaf, tetapi patmagol melulu sama utaran. Bu, utaran, ketipu kita sama utaran. Yang kemarin aja belum beres ya Bu ya. Ma Ijah pengen ke Mekah sampai sekarang belum berangkat ya Bu. Nah besok berangkat ke Mekah, siapa tetangga kita? Alhamdulillah. Kenapa bisa berangkat ke Mekah? Nyontohnya siapa? Bukan Haji Muhyiddin tapi Haji Sulam. Akhlaknya bagus, mudah-mudahan kita bisa berangkat ke tanah suci. Nanti di ujung ceramah saya akan ajak muhasabah supaya bisa berangkat ke tanah suci. Bagaimana trik dan cirinya? Insya Allah nanti saya akan kasih tahu ya Bu ya. Enggak perlu banyak duit. Insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat ke tanah haram. Jual tanah, kalau yang punya jual tanah ya Bu ya, nanti dah pokoknya nanti. Terus doain saya punya istri saat ini berada di rumah sakit, dan anak saya juga doain mudah-mudahan bisa keluar secepatnya
Ya, jadi saya kepikiran terus dari tadi dapat SMS, jadi masuk ruang NICU untuk anak saya baru melahirkan ya Bu ya. Udah beberapa hari yang lalu sih udah keluar terus, cuma mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan dan bisa balik ke rumah. Mudah-mudahan ya Bu ya, doain biar berkah semuanya. Lanjut, insya Allah berkah doa kita diijabah. Terus minas sholah wa zakah wa tasbih. Nah tasbih, kita disuruh bertasbih. Karena di hari raya Idul Fitri dan seterusnya tasbih menjadi ganjaran di dalam hati kita supaya menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati yang tenang itu tentrem karena hatinya teringat sama Allah. Ibu kalau lagi galau tasbih lari. Kalimat tasbih gimana Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Udah pokoknya begitu aja Bu. Kita lagi masak dakwah min tasbih subhanallah, lagi ngulek sambal walhamdulillah, lagi jemur pakaian wala ilaha illallah, nunggu laki pulang wallahu akbar, beresin pakaian wala haula Neriska wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tenang hati kita. Lihat tetangga ngutang seragam subhanallah. Lihat tetangga ngecat rumah walhamdulillah. Lihat tetangga ngutang mobil wala ilah. Pokoknya bentengin aja sama zikir dah Bu. Ayo kita zikir bareng-bareng. Mudah-mudahan hati kita jadi tenang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah la ilaha. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah la ilaha. Mudah-mudahan zikirnya kita bisa diterima, hati kita jadi tenang. Hati yang tenang, hati yang damai. Hati yang damai pandai mensyukuri nikmat Allah. Selalu berzikir, lisannya basah mengucap asma Allah. Allah, Allahu Allah. Yuk bareng-bareng. Kita bareng-bareng berzikir. Kalau yang punya album saya mungkin udah dengar ya. Kita berzikir bareng-bareng. Mudah-mudahan segala masalah hidup kita dibukain pintu jalan keluarnya. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bantuin saya Bu ya, kita zikir bareng-bareng. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah lisan ini pandai berzikir kepadamu, hati yang senantiasa bersyukur akan nikmat-Mu. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Cukup bagiku Allah di hatinya Allah. Salawat Rasulullah la ilaha illallah. Berjamaah Allah Allahu
Ya Allah, aku menyadari betapa hina diri ini. Aku yang takut neraka, namun tak pantas di surga. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Kalau ada di antara kita yang punya masalah, selalu berzikir kepada Allah. Awali di awal munajatnya bersolawat kepada Rasulullah. Yakin Allah maha besar dan maha segalanya. Mudah-mudahan Allah bukain pintu jalan keluar tiap permasalahan hidup kita semuanya. Hanya padamu ku bersujud, hanya padamu ku menyembah, hanya padamu ku berserah, hanya padamu ku meminta. Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, sayangi kami. Ya Allah, munajatkan doa kami. Semoga doa-doa kita diijabah. Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus kepadamu. Ya Allah, berkahi kami dengan hidayamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir kepada Allah, hati bakalan jadi tenang. Kita banyak salah, banyak dosa, betul nggak Bu? Ya Allah, kita menyadari nggak pantas masuk surga, namun nggak sanggup untuk masuk dalam api neraka karena kita banyak dosa. Makanya kalau orang ibu-ibu perempuan bisa nyanyi tuh, kalau dalam qasidahan ada kalimat di sini dosa, di sana, di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Kalimatnya begitu Bu. Dosa yang dimaksud hanya sama Allah. Kita mohon ampun, Allah ngampunin, kecuali dosa besar. Namun dosa yang paling sulit itu kita punya salah sama manusia. Siapa? Keramat hidup kita, orang tua. Lihat ibu susah payah, wahnan ala wahnin. Kemarin Bu, saya nyaksiin istri saya masuk rumah sakit, padahal anak yang keempat. Ya biar kecil begini lincah Bu. Tanya sama kiai, resep banyak anak apa? Pakai sarung. Ya, nggak pernah pakai celana. Makanya target saya 12. Ya target itu baru target ya Bu ya. Makanya saya anak pertama, kedua, ketiga. Nah yang ini saya alamin begitu besar pengorbanan seorang istri. Masuk rumah sakit 9 bulan wahnan awahnin, susah payah Bu, ngap, yang kondisinya ibu cantik berubah jadi melar. Emang benar, betul nggak Bu? Belum lagi kondisinya yang bodinya kencang jadi tambah megar, perut nambah besar, belum lagi masa-masa ngidam.
serba mual, muntah Pak. Kalau bapak sering mual, muntah keluar, uger, itu enak namanya masuk angin. Tapi kalau muntah, mual ngalamin penyakit, bukan penyakit namanya ngalamin ngidam. Ya Allah Pak, kering muntahnya. Ngelihat yang lain dikit alergi, ngelihat jemuran bau, ngelihat suami, laki bawa duit 5 juta, beda saking mualnya. Tengah malam kepengen apapun yang nggak ada diadain, begitu udah ada cuma dicoel doang, dilihat aja. Ini perempuan tidur tengah malam ngap, miring nyesek, tengkurap takut pecah. Begitu ngeden kesakitan dibawa ke klinik, ke bidan terdekat, bules. Begitu ada yang keluar ngeri air ketuban, diperiksa, Bu baru pembukaan 1, pulang lagi aja. Pulang tengah malam kita mah rusak banget ngalamin tidur. Bapak mah enak ngorok, betul nggak Bu? Tuh. Makanya kondisinya seorang istri pengorbanan. Saya jadi paham dan tahu begitu anak kita lahir, tentunya kita seorang suami harus ada di sampingnya. Biar kita paham lebih mencintai istri Pak. Ternyata luar biasa pengorbanan seorang perempuan. Betul nggak Bu? Belum lagi ngeden sakit. Baru pembukaan 1, kata bidan tarik napas lagi, baca salawat, ngeden yang kencang. Pembukaan 2, narik lagi yang kencang, napas ini dikit lagi udah kelihatan hitam-hitam. Ngetrek dia. Udah pembukaan 11, 12. Ya Allah Pak, yang keluar bukan bocah, cepirit Pak. Ya Allah, air mata, air darah mengalir, ngeden kesakitan, taruhannya cuma 2 kalau enggak hidup. Biar kencang suaminya, biar dengar kalau enggak hidup. Lebih kencang lagi kalau enggak hidup. Tuh Pak, mati. Tapi kapok enggak Bu? Tetangga saya berantem aja Pak kemarin begitu setelah Ramadan Lebaran. Padahal udah minta maaf, saya bilangin, Bu ibu kenapa sih bahasanya kasar sama suami? Berantem terus, kan udah Lebaran. Saya mah bingung sama ibu, berantem terus tiap hari tapi anak udah 6. Enggak kapok Bu, enggak Sad. Kan yang atas bawah, yang udah bawah, yang sakit kan, yang atas kan udah bayan, yang bawah udah bayan, yang atas masih berantem katanya. Ini kondisinya zaman sekarang begitu Bu, susah. Perempuan melahirkan, apalagi sekarang mah ada sistem sesar. Ternyata sesar juga Pak bukan memudahkan seorang istri bisa gampang melahirkan, tapi ada lebih berat lagi, proses penyembuhannya lebih lama. Betul nggak Bu? Kalau orang habis melahirkan enak bisa langsung duduk, tapi sesar belum bisa Pak. Istri saya udah 3 hari di rumah sakit belum bisa ngapa-ngapain, pakai selang buat kencing. Ini pengorbanan. Lalu bagaimana ibu kita yang dulu belum ada dokter, belum ada klinik, belum ada namanya rumah sakit besar. Orang dulu makanya ada banyak istilah mati beranak. Kalau zaman sekarang minimalisir sedikit. Karena apa? Penanganannya khusus. Insya Allah. Tuh mudah-mudahan yang lagi hamil biar pada berkah sehat ibu dan anaknya. Belum lagi kecil begitu kita brojol ke alam dunia, ngurangin istirahat orang tua. Ibu bergadang, suami bergadang, orang tua kita dahulu Bapak. Tengah malam yang lain tertidur pulas tapi kita ganti popok. Betul nggak Bu? Terkadang anak rasa sakit panas, ibu pun merasakan demam. Bapak pun berlari ke sana kemari mencari obat untuk kesembuhan anak. Betul enggak? Begitu anak kita buang hajat, kita bersihkan dengan senyuman. Ketika anak kita buang kotoran, kita bahasa dengan sayang. Duh anakku, tainya wangi banget. Sampai tai dibilang wangi Pak. Coba dah. Ibu tuh bahasanya serba sayang sama anak. Tuh anak buang angin, tuh. Apa kata ibu? Duh dedek entut tuh. Dedek entut, dedek entut tuh. Begitu ibunya kentut, mah pantat tuh, bol mah tuh. Makanya kasih ibu luar biasa, beda sepanjang masa. Sama bapak mah beda, kalah. Kalau ibu membersihkan anak kotoran dengan senyuman dan kasih sayang, coba kalau bapak membersihkan anak, nonggeng.
disemprot itu amat. Karena merasa jijik. Nah, ini hebatnya seorang ibu. Terutama kita minta maaf sama ibu, mohon maaf lahir batin. Yang orang tuanya sudah tiada, kita ziarahi makomnya. Yang masih ada, kita silaturahim ke rumahnya, insya Allah. Terutama juga ibu, ayah, kedua kerabat terdekat, tetangga. Mungkin kita semasa hidup sama tetangga, oh lupa bertegur sapa, melengos, buang muka. Ngelihat tetangga berlebihan dikit, kita yang lagi gegedik, jalan banget. Lihat tetangga ngutang kulkas, asma kita kambuh. Lihat tetangga udah beli seragam baru, pakai koyo 4. Ini yang model begini Bu Haji Muhyiddin temennya Bu. Ngiris. Lumpuhkanlah hati ini dari perkara yang keras. Semoga di hari raya Idul Fitri ini kita semua mendapatkan hidayah. Yang jauh menjadi dekat, yang rapat menjadi akrab, menjadi hangat dengan suasana ukhuwah Islamiyah dalam ikatan silaturahim yang senantiasa Allah ridhoi dengan penuh hidayah. Amin ya robbal alamin. Yuk kita muhasabah. Sebelum muhasabah ada 3 hal yang Allah berikan sama kita semua. Dalam kesimpulan saya saat ini. Yang pertama, wa yastajibu doa'akum. Di mana doa-doa kita akan diijabah. Wa yaghfirullah ta'ala fihi dzunubakum. Yang kedua, dosa-dosa kita akan diampuni sama Allah. Dan yang ketiga adalah wa yanzuru ilaikum birahmah. Allah tatap kita semua yang saat ini berkumpul dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Enggak ada jaminan tahun depan kita masih bisa merasakan Ramadan. Betul enggak Bu? Makanya manfaatin saat ini kita dengan penuh khusyuk bermuhasabah sama Allah. Semoga doa-doa kita diijabah, dijauhkan dari segala bala musibah. Kita baca istighfar, ini persembahan lagu terakhir. Mudah-mudahan istighfar ini menjadi penuntun nanti kita bermuhasabah makin khusyuk. Ya Bu, kita beristighfar berjamaah. Nanti diiringi lagunya. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya Rabbi zidni wa wafiq amalan. Yuk kita bareng-bareng beristighfar. Mudah-mudahan dengan wasilah istighfar kita segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami yang hadir saat ini adalah hamba-hambamu yang bergelimpangan dengan dosa. Di waktu asyar ini kami bermunajat kepadamu, beristighfar berjamaah. Astaghfirullah Rabbal raya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Berjamaah istighfar. Astaghfirullah. Lebih kencang. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidna ilman nafi'an wa hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, janganlah terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup selamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah
berjamaah. Astaghfirullah. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Ingat kematian akan datang. Ingatlah maut yang datang menjemput, tubuh pun kaku terbungkus kafan. Tiadalah guna harta pangkat jabatan, tinggallah ratapan dan penyesalan. Takut dengan azab yang sangat mengerikan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Wahai sahabat, cepatlah bertaubat, karena ajal kian mendekat. Allah pengampun dan penerima taubat, walaupun dosa sepenuh jagat, walaupun dosa sepenuh jagat. Berjamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya, ighfir lana dzunubana. Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Sehingga Allah lipat gandakan dan kita semua saat ini berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sadat ridha wa ridhaan ashabi ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sadatan tafiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariku biha al-usub wa tarinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami duduk berjamaah, kami saksikan berada di hadapan makom orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kuburan orang tua kami makom para sesepuh keluarga besar kami yang saat ini ada di samping kami. Di dalamnya seperti taman-taman surgamu yang senantiasa banyak sekali kenikmatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami yang hadir pada saat ini adalah hamba-hambamu yang bergelimbangan dengan dosa. Kami lebih banyak meminta ketimbang beribadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Tiada daya dan upaya kecuali kekuatan itu berasal darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami yang hadir saat ini adalah hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang bergelimangan dengan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami yang hadir saat ini adalah hamba-hambamu yang rugi. Tatkala kami keluar dalam majlis ini, kami tidak memperoleh ampunan darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Ighfir lana zunubana, ampuni dosa-dosa kami. Ayahanda bunda, mari kita khusyuk dalam berdoa. Biarkan ada di samping kanan kiri depan belakang kita yang saat ini berdoa tidak khusyuk, biarkan saja. Ataupun ada suara alam, ada suara anak-anak kita yang menangis dan berteriak, biarkan saja. Ini semua bagian daripada saksi di mana hari ini, detik ini, saat ini, waktu ini kita sedang berdoa secara berjamaah dengan kekhusyuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ampunan-Mu kepada kami ya Rabb. Hingga detik ini, saat ini kami tergolong orang-orang yang rugi dan aniaya tatkala kami tidak mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu. Allahumma fir lana zunubana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Badir, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Ighfir lana zunubana. Ayahanda bunda, mari kita membaca istighfar berjamaah. Astaghfirullahalazim. Berjamaah. Astaghfirullahalazim. Semuanya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ayah bunda, mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya di dalam hati, salat 5 waktu kita kerjakan, sunnah-sunnah kita dakwamkan, puasa Ramadan, berzakat, hingga mungkin ada di antara kita yang saat ini masih berpuasa di bulan Syawal. Ya Allah, ya Tuhan kami, tapi kenapa banyak di antara kami yang doa-doanya belum Engkau ijabah ya Rabb? Kenapa di antara kami banyak-banyak doanya yang senantiasa belum Engkau kabulkan ya Rabb? Ayahanda bunda, jangan salahkan Allah kalau selama ini doa-doa kita belum diijabah. Jangan salahkan Tuhan kita Allah Azza Jalla Jalaluh, karena Allah yang maha segalanya, Allah yang maha tahu terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita. Introspeksi diri ayahanda bunda. Mungkin selama ini kita lebih sering kali banyak meminta tanpa menyembah. Mungkin banyak sekali kita sering kali meminta dan mengeluh tapi lupa mengabdi kepada Allah. Kita sering beribadah tapi doa-doa kita belum diijabah. Ayahanda bunda, mungkin doa-doa kita yang saat ini belum sempat diijabah, masalah tak kunjung selesai. Bahkan ada di antara kita yang memiliki hutang piutang yang saat ini belum terbayar, susah mencari rezeki dan nafkah untuk keluarga. Bahkan ada yang memiliki suami yang kurang sayang terhadap keluarga, banyak memiliki istri yang seringkali membantah perintah. Bahkan di antara kami memiliki anak-anak yang seringkali menyakiti perasaan kami. Ayahanda bunda, mohon ampunlah kepada Allah. Mungkin itu semua disebabkan karena dosa-dosa kita yang begitu besar.
Dosa-dosa kita yang begitu banyak, dan dosa ini belum sempat kita meminta ampun kepada Allah, dan doa-doa kita belum diijabah hingga detik ini. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Kita puji Allah, kita puji Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin ada juga dosa-dosa kita kepada Rasulullah, kita bersalawat kepadanya, maka dosa-dosa kita pun akan diampuni dan kita akan diberikan syafaat. Mungkin ini yang paling berat di antara kita, meminta maaf dan memiliki dosa terhadap sesama manusia. Siapakah manusia yang sering kali kita berbuat salah kepadanya? Tentunya yang menjadi keramat dalam kehidupan kita ayahanda bunda. Siapakah mereka? Ummi, iya, beliau. Ummi, ibu, mama. Bapak, abi, ayah. Beliaulah orang tua. Beliaulah kedua orang tua, di mana beliau menjadi keramat dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita yang saat ini banyak masalah, mungkin di antara kita yang saat ini punya sangkut paut hutang piutang, mungkin saat di antara kita yang saat ini punya masalah memiliki keturunan yang sering kali menyakiti perasaan kita. Ini semua disebabkan ayahanda bunda karena kita memiliki kesalahan dan dosa, di mana dosa itu berasal yang pernah kita kerjakan kepada ibu dan ayah kita, dan itu belum kita sempat meminta maaf kepadanya. Ibu, ayah, pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita. Bayangkan saat ini kita sedang memandang wajah yang paling indah, yaitu ibu dan ayah kita. Terlebih beliau yang telah wafat, terlebih beliau yang telah dahulu meninggalkan kita semua. Hadirkan wajah beliau ada di hadapan kita, ayahanda bunda. Hadirkan wajah beliau ada di hadapan kita. Terlebih beliau yang saat ini sudah berada di alam kuburnya. Beliau sudah hadir di hadapan kita saat ini. Terlebih ibunya yang saat ini terbujur sakit karena mengalami penyakit yang tak kunjung sembuh. Hadirkan wajah beliau yang saat ini kita sedang memandang wajah beliau. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi tazratar rahmah ila kataballahu lahu hajatan makbulatan wa mabrurah. Ayah anda bunda, siapa seorang anak yang memandang wajah ibu dan ayahnya, walaupun pandangannya itu berasal dari bayangan, dalam bayangan saat ini kita berdoa kepada Allah ila kataballahu lahu, sehingga Allah ridha kepada kita semua. Hajatan makbulatan wa mabrurah, ayah anda bunda, Allah akan hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Allahu akbar, begitu besar hikmah dan faedah pahala ketika kita memandang wajah ibu dan ayah kita, walaupun dalam bentuk bayangan. Allah hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Pandang wajah beliau, hadirkan wajah beliau ada di hadapan kita, dekatkan diri beliau dengan kita. Sudah nampak ayah anda bunda? Kalau memang beliau sudah hadir di hadapan kita, bayangkan beliau sedang duduk di sofa, kita di lantai. Beliau tersenyum memandang wajah kita, dan kita pun tertunduk malu karena banyak dosa kepada mereka. Hadirkan di saat itu kita duduk, di samping kita ada sebuah wadah yang berisikan air. Kita ambil lap kering, kita basuhkan ke dalam air tersebut, kita celupkan kaki ibu dan ayah kita ke dalamnya. Kita basuh secara perlahan, cuci kaki ibu dan ayah kita, ayahanda bunda. Cuci kaki beliau. Tiada kenikmatan, keindahan kecuali membayangkan saat ini kami hadir menjadi anak yang soleh. Kami sedang memandang wajah ibu beliau, ibu ayahanda kami, dan kami sedang mencuci kaki beliau. Sudah ayahanda cuci secara perlahan. Keringkan kembali, ayahanda bunda, lap secara perlahan, cium tangannya, cium kakinya. Dengan berharap kita mencuci kaki ibu dan ayah kita, walaupun dalam bentuk bayangan ini kita mendapatkan ridhonya. Karena ridho ibu dan ayah menjadi ridho Allah. Begitupun murkanya ibu dan ayah menjadi murka Allah. Mungkin ada di antara kita yang saat ini hidupnya susah, penuh dengan masalah, karena Allah belum ridho, disebabkan ibu kita belum ridho. Karena ibu dan ayah kita murka, dan Allah pun ikut murka. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Sungguh tatkala kenikmatan ini bertahan ya Rob, dalam bayangan ini kami sedang mencuci kaki beliau hingga kami pandang wajah beliau. Lihat wajah beliau ayahanda bunda, lihat senyumnya yang indah. Di balik senyumnya yang indah seringkali beliau meneteskan air mata dan bermunajat di tengah malam. Yang beliau minta untuk anak-anaknya, untuk menjaga anak-anaknya, masa depan anaknya, keberkahan anak-anaknya. Yang beliau pinta di dalam doanya untuk kita semua yang hadir saat ini sebagai anak-anaknya ayahanda bunda. Di balik tatapannya yang sejuk dan dingin, begitu dingin dan sejuk tatapan wajahnya, seringkali beliau meneteskan air mata karena memiliki kepingin anak yang soleh dan solehah. Dengan harapan kita yang saat ini mendoakan beliau tumbuh besar menjadi pribadi penyayang, penyantun, menjadi pribadi yang senantiasa mendoakan ibu dan ayahnya tatkala beliau telah tiada. Ya Allah ya Tuhan kami, tiada kenikmatan saat ini kecuali kami memandang wajah ibu dan ayah kami. Lihat rambutnya yang hitam, sekarang berubah menjadi warna putih. Kalau ada di antara kita yang saat ini memiliki orang tua masih hidup dan rambut yang hitam berubah menjadi hitam, sadar ayahanda bunda, itu bagian daripada tanda-tanda kematian. Giginya yang rapi kini sudah mulai banyak yang bolong, itu pun tanda kematian. Pipinya yang halus dan lembut kini sudah mulai ada kerutan, itu pun tanda kematian. Matanya yang memandang jelas kini sudah mulai rapuh, itu pun tanda kematian. Jalannya yang gagah kini mulai terengah-engah, itu pun tanda kematian. Dulu beliau begitu sehat dan gagah, kini sudah mulai banyak penyakit, itu pun tanda kematian. Ayahanda bunda, ternyata tanda-tanda kematian begitu dekat menghampiri ibu dan ayah kita. Ya Allah ya Tuhan kami, dalam majlis yang mulia ini, di antara kami yang memiliki orang tua yang saat ini terbujur sakit, sembuhkanlah penyakitnya, berkahi kesehatan yang sempurna, dalam nikmat panjang umur taat ibadah kepadamu. Andai kata kami memiliki orang tua yang saat ini terbujur sakit dan sembuh, dan ajal lebih baik untuk beliau, kematian lebih baik untuk beliau, dalam majlis yang mulia ini ya Rabb kami bermunajat kepadamu, jangan ambil nyawa beliau, jangan kau cabut nyawa beliau kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Wajahnya yang tersenyum, matanya yang tertidur pulas, hingga terpancar cahaya air wudhu di wajahnya, dan keluar kalimat terakhir, kalimat tauhid la ilaha illallah. Bukan dalam keadaan mata yang melotot, mulut yang berbusa karena merasakan rasa begitu sakitnya dahsyat sakaratul maut, hingga keluar kalimat hinaan, cacian, makian. Kalau ada di antara kami yang memiliki orang tua wafat dalam keadaan demikian, ya Rabb, ampuni dosa beliau, tempatkan beliau selayaknya orang-orang yang beriman, ya Rabb. Karena tanpa adanya beliau kami pun tidak bisa berdoa dalam majlis ini, ya Rabb. Muliakan beliau. Ayahanda bunda, doakan ibu dan ayah kita berjamaah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbi firli, berjamaah. Warhamhuma kama rabbayani sagira. Rabbi firli, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Sayangi, cintai, kasihi, bahagiakan mereka ya Rabbana.
sebagaimana mereka sayang di waktu kami kecil. Kama rabbayani sagira. Tempatkan beliau selayaknya orang-orang yang beriman. Jadikan makam beliau taman-taman syurga-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami pun bermunajat kepadamu ya Qahar, ya Ghafar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basid, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'izz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kenikmatan Ramadan telah berlalu ya Rabb. Jangan Kau jadikan hamba yang hadir saat ini Ramadan kemarin yang kami rasakan itu Ramadan terakhir untuk kami ya Rabb. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang ya Rabb, dengan penuh keberkahan sehat yang sempurna. Andai kata kami tidak dipertemukan Ramadan kembali oleh-Mu ya Rabb, jadikan dan golongkanlah kami orang-orang yang baik. Lembutkan hati kami, tanamkan rasa sifat saling menyayangi di antara kami, hilangkan rasa sifat saling membenci di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami saat ini adalah hamba-Mu yang sombong, hamba-Mu yang dhaif, hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang zalim. Kesombongan ini akan sirna, kehinaan ini tetap berada di dalam diri ini ya Rabb. Kalau saat ini Engkau tidak menurunkan ampunan dan rahmat-Mu, Anda bunda, apa yang kita sombongkan dalam kehidupan ini? Tempat sejatinya kita akan pulang adalah kampung halaman akhirat. Sebelumnya kita akan kembali ke alam liang lahat. Saat ini kita masih nikmat, yang kita pakai adalah gaun indah, pakaian yang indah yang bisa menutup aurat. Saat ini yang kita pakai adalah pakaian yang mungkin baru di hari raya Idul Fitri kita beli. Saat ini yang kita pakai kenakan adalah pakaian yang kita senangi. Lalu bagaimana tatkala Allah takdirkan yang kita pakai saat ini bukan pakaian yang indah, yang bisa menutup aurat, tapi pakaian sejatinya ketika kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kain kafan. Siapkah diri kita memakai kain kafan ayahanda bunda? Hadirkan, pejamkan mata kita di hadapan kita, tubuh kita sedang terbujur kaku, diri kita sedang berada di hadapan kita sendiri, dan kita melihat begitu jelas sosok manusia yang banyak dosa, yaitu diri kita sendiri sedang memakai kain kafan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh diri ini tidaklah berdaya. Kecantikan ini, ketampanan ini akan pudar. Harta ini kami tinggalkan, anak kerabat kami tinggalkan. Hanya amal yang menjadi peneman di alam kubur kami. Saat ini kami sedang memakai kain kafan ya Rabb. Kami telah dimandikan, kami telah dikafankan, dan kami disolatkan hingga jasad kami masuk ke dalam kurun batang, hingga para penghantarnya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perlahan demi perlahan, langkah demi langkah, kami akan sampai ke tempat kediaman kami, yaitu di alam kubur yang ukurannya begitu sangat sempit. Ya Rabbana, Tuhan kami, ayahanda bunda, mungkin saat ini tubuh kita dibaringkan masih terlihat agak terang karena cahaya matahari masih bisa menyinari kuburan kita. Lalu bagaimana kalau papan-papan itu dipapahkan hingga rapat, hingga papan terakhir pun terbuka? Kening kita sujud ke tanah, hidung kita pun mencium aroma bau busuk di tanah, bibir kita pun mencium aroma tanah, hingga anak kita pun turun mengazankan dan mengiqamahkan. Karena di masa muda, di masa waktu kita hidup di alam dunia, mungkin kita seringkali mengabaikan solat. Ini pertanda mengingatkan di mana solat kita sudah kabaik. Ahwalu ma yuhasabu bihil abdu solat. Karena amal pertama kali dihisab ketika kita masuk ke liang lahat adalah solat. Istighfar yang saat ini masih berani meninggalkan solat. Anak kita pun azan membisikkan di telinga kita ketika kita terbujur kaku berada
berada di liang lahat. Anak kita meneteskan air mata seraya mengucapkan kalimat indah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabbana, anak kita pun meneteskan air mata karena saat ini di hadapannya dia membisikkan kalimat tauhid, azan dan iqamah. Padahal ibunya saat ini sudah terbujur kaku dan mencium tanah yang berbau. Kemudian anak kita pun iqamah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau anak kita meneteskan air mata kemudian jatuh di samping pemakaman kuburan kita hingga di tanah liang lahat kita, saat itu syafaat akan datang di alam kubur. Saat itu para malaikat pun berduyun-duyun mengaminkan doa anak yang soleh, karena siap berupa taman-taman surga menghampiri kehidupan kita. Lalu bagaimana kalau kita memiliki anak-anak yang sulit sekali beribadah, anak yang sulit sekali mendoakan orang tuanya? Ya Rabb, ya Tuhan kami, sungguh dalam majlis yang mulia ini kami bermunajat kepadamu, jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan salihah, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jasad kami pun terbujur kaku hingga papan terakhir tertutup. Tanah demi tanah ditumpuk hingga diinjak-injak, kalimat tauhid dan talqin berbunyi. Hingga orang lain pun meninggalkan kuburan kami. Ya Rabb, kami tersadar dan terbangun, yang kami pegang dan usap wajah kami adalah kain kafas. Hidung kami kafas, mulut kami kafas, dan yang kami raba pakaian kami adalah kain kafan. Ya Rabb, sungguh hina diri ini, ternyata diri ini merupakan jasad yang terbujur kaku di liang lahat. Ibu, ayah, peneman sejati adalah nuskhut ila adidan. Kalau amal kita tidak bisa menolong, anak kita tidak bisa mendoakan, harta kita tidak bisa dibawa untuk kebahagiaan alam kubur, maka yang saat itu datang adalah adidan, yaitu binatang yang sangat berbau busuk yang berada di alam kubur kita, belatung yang akan siap menghampiri pada dua hal. Yang pertama kemaluan kita, yang kedua adalah perut kita. Kalau kita banyak berzina, pemaksiat, maka kubur kita akan senantiasa santap dengan hidangan yang lezat daripada penyantap binatang-binatang hina di alam kubur. Lalu senantiasa perut kita yang senantiasa seringkali memakan makanan yang haram, makanan yang tidak halal, yang subhat, hingga diri ini begitu sangat hina. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha penyayang. Jadikanlah tatkala kami wafat kami husnul khatimah. Taman kuburan kami berupa taman surga. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat kepadamu, jadikanlah kami memiliki anak keturunan qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Terkhusus anak-anak yang bisa mendatangkan kami di alam kubur, memakai pakaian kami yang tidak dipakaikan oleh penduduk dunia lainnya, hingga pakaian yang indah, berkot indah, hingga kami pun tanya kepada para malaikat, ini pakaian apa, ini mahkota apa? Bi akhzi waladikumal Quran, ini adalah hadiah dari anakmu karena anakmu bersahabat dengan Quran. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang ahli Quran. Rabbana hablana minas sholihin. Di antara kami yang saling memiliki keras hati, lembutkan hati kami. Allahumma inna nas'aluka tahhiran qulubana min syifatis syirik, min syifatir riya, min syifatil kadzab, min syifatil munafiq, hasud, bakhil, syu'wal halaka, fujur, yahdi ilan dar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'izz, ya Muzil, ya Sir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqiz, ya Hasib, ya Allah, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haqqa, ya Wakil, ya Qawi, ya Bantin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhi, ya Mumid, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Hadu, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zul,
ya batin ya wahid ya baru ya tawab ya muntakim ya af ya rauf malikal mulki zul jalali wal ikram ya muqsid ya jami ya ghani ya mughni ya maryam dar ya nafi ya nur ya hadi ya bari ya baqi ya waris ya rasyid ya sabur jalla jalaluh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ikatkanlah dalam rumah tangga kami ikatan tali sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang senantiasa Engkau ridhai, Engkau berkahi. Di antara kami yang sulit, angkat kesulitannya. Di antara kami yang memiliki penyakit, sembuhkan penyakitnya. Nikmat panjang umur dalam taat ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, khusus wabil khusus buat almarhum Bapak Warsa dan juga almarhumah Ibu Ranten, semoga beliau kuburannya dijadikan taman-taman syurga, keturunannya, para anak dan cucunya senantiasa bisa mengangkat derajat kedua orang tua, yang senantiasa berguna qurrata a'yun wa ja'alal muttaqina imama. Allahumma rabbana innaka jami'un nas la raiba fihi indallahi yakhliful mi'ad. Allahumma ansur ikhwanal muslim wal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Syam, fi Syuriah, fi Gaza, fi Irak, fi Rohingya, fi Burma, fi Afrika Tengah, fi Filipina, fi Yaman, fi Iran, fi Somalia, fi kulli makan wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bil barakah hadza jamaah. Awali dengan istighfar dan salawat, mohon sama Allah di dalam hati. لشفاعة رسول الله لرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa segala pujian kucurahkan semua kepadamu, diriku bersujud. Kau ciptakan alam beserta isinya untuk kami semua hamba-Mu. Lindungilah kami dengan ajaran-Mu dari segala perbuatan hina. Luruskanlah kami, ampunkanlah kami dari semua perbuatan dosa. Ya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa Ku selalu berdoa kepadamu Rabbi, bersihkanlah seluruh hidupku. Ku pasrahkan semua hanya kepadamu, diri
ikhlaskan